Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Iya. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu munasabah? Apa? Ada yang belum tahu? Ini nih. Mau nggak? Belajar bareng kita tentang apa itu munasabah dan macam-macamnya. Mau? Oke, let's go. Munasabah menurut bahasa artinya dekat, mirip, serupa, rapat. Menurut istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan dalam Al-Quran, atau jika diperinci artinya usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Munasabah juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembukaan ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Konsep munasabah amat penting bagi para mufasir, karena orang yang tidak memahami munasabah sebuah ayat lalu fokus hanya memahami ayat itu, berpeluang terjadi salah penerapan bahwa munasabah adalah ilmu yang menjelaskan persyaratan baiknya pembicaraan itu apabila ada hubungan keterkaitan antara permulaan pembicaraan dengan akhir pembicaraan yang tersusun menjadi satu. Al-Suyuti dan Al-Zarkashi membagi munasabah dalam beberapa segi jika ditinjau dari sifat munasabah atau keadaan persesuaian dan persambungannya. Yang pertama yaitu munasabah Al-Quran dilihat dari sifatnya. Dari segi sifatnya, munasabah dapat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zahirul irtibati atau persesuaian yang nyata dan persambungan antara bagian Al-Quran dengan yang lain tanpa jelas dan kuat karena berkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Yang kedua yaitu hafi irtibati, yaitu persesuaian yang tidak jelas atau samarnya persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, yang lebih menitik beratkan hubungan ayat dari segi maknawi, sebagaimana dijelaskan Sholahuddin Hamid dalam studi Ulumul Quran, sehingga tidak nampak adanya hubungan antara keduanya, bahkan seolah masing-masing ayat itu berdiri sendiri. Munasabah Al-Quran dilihat dari materinya ada dua. Yang pertama, munasabah antar ayat yang meliputi satu, munasabah fawatihus suwar wa haywatimuha. Yang kedua, munasabah antar fawatihus suwar dengan kandungan surat. Yang ketiga, munasabah antar ayat-ayat Al-Quran dalam satu surat. Bentuk munasabah seperti ini adalah hubungan keterkaitan makna antar satu ayat dengan ayat yang datang sesudahnya atau sebelum ayat tersebut. Yang kedua, munasabah antar surat dapat terdiri dari munasabah antar surat yang saling berdekatan. Lalu, apa saja sih fungsi munasabah itu? Terdapat 3 fungsi utama dari ilmu al-munasabah. Yang pertama, untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, serta surah-surah dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menjadikan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Yang ketiga, menjadi alat atau bisa juga dikatakan untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Peran munasabah dalam aspek pendidikan sangat penting dan berpengaruh. Dengan adanya aspek munasabah yang diterapkan di dalam pembelajaran siswa maupun mahasiswa sangat bermanfaat untuk membantu kami, para pelajar, agar lebih bisa menganalisis ayat-ayat, kalimat, serta surat dalam Al-Quran, dan mengetahui dengan cermat dan baik makna ayat dengan cara dihubungkan dari ayat satu ke ayat selanjutnya. Pembelajaran munasabah ini tentunya bernilai positif kepada kami yang sedang belajar untuk memahami lebih mendalam makna dari ayat-ayat Al-Quran, agar tidak terjadi salah dalam penerapan.
Selain itu, jika kita dapat menguasai ilmu ini, maka akan dapat kita rasakan secara mendalam bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam untaian kata-kata yang harmonis dengan makna yang lebih kokoh, tepat, dan akurat, sehingga sedikit pun tidak ada cacat, dan juga dengan munasabah dapat memberikan gambaran yang semakin terang bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, tidak hanya teksnya, melainkan susunan dan urutan ayat-ayat dan surat-suratnya pun atas petunjuknya. Nah, gimana? Udah pada paham kan sekarang mengenai apa itu munasabah? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.